Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 Agustus 2025 dan tentu beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda. Salah satu informasi dari Kota Parepare di mana Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ungkap kasus penyelundupan narkoba jaringan Freddy Pratama. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kota Parepare. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Iya, baik. Rekan Aryadi dapat disampaikan kronologi kemudian penangkapan dari adanya kasus penyelundupan narkoba yang disangkut pautkan dengan jaringan Freddy Pratama. Silakan. Baik, Fior. Pagi tadi, Polres Kepare melaksanakan press release pengungkapan upaya penyelundupan narkoba yang diungkap Polsek kawasan Pelabuhan Nusantara, Polres Parepare, Sulawesi Selatan, dengan jumlah barang bukti yang cukup besar, yakni menghampiri 2 kilogram, tepatnya 19 kilo 756 gram, Fior. Nah, dalam penangkapan ini, satu tersangka berinisial SH, berumur 33 tahun yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat, dia amankan oleh polisi setelah berusaha menyelundupkan sabu yang dibawa tersangka menggunakan koper melalui Pelabuhan Nusantara Parepare pada Minggu 27 Juli 2025 kemarin. Saat itu Esa sedang berusaha meninggalkan berwarna biru navy, namun dicegat oleh personel Polsek KPN Polres Parepare yang melaksanakan operasi pengamanan yang biasa dilakukan oleh Polsek KPN setiap adanya kapal yang sandar di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, dalam kejadian itu polisi langsung melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan barang bawaan Esa dan menemukan 20 sabu yang dibungkus dalam bungkusan kopi seperti itu, Fior. Baik, berarti untuk asal narkoba tersebut sebelum masuk ke Parepare asalnya dari Bandung atau mungkin ada tujuan awalnya? Baik, Baik, Fior. Fior. Jadi Jadi dari dari konfirmasi konfirmasi Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda yang mengatakan bahwa narkoba ini berasal dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemudian masuk ke wilayah Batu Licin yang menggunakan juga perairan, kemudian ke Batu Licin Kalimantan Selatan dan masuk ke kota Parepare yang dibawa oleh SH melalui kapal KM Dharma Ferry 3. Nah, tujuan direncanakan untuk ke kota Makassar sesuai sesuai permintaan dari SH seperti itu ya. baik, dan kemudian alasan kemudian kenapa ada pernyataan bahwa ini mungkin terindikasi pelaku juga termasuk dalam jaringan Freddy Pratama, apakah sudah disampaikan oleh pihak kepolisian? Betul sekali Pior bahwa KBP Waspada Yuda mengindikasi bahwa SH atau pelaku ini merupakan jaringan internasional, jaringan Freddy Pratama, dikarenakan memang metode-metode yang dilakukan SH dalam menyelundupkan barang narkoba hampir 20 kilo ini mirip dengan metode penyelundupan narkoba jaringan internasional Freddy Pratama beberapa waktu lalu. Nah, modus metodenya ini menggunakan telepon signal seperti itu dan menyelundupkan melalui perairan seperti itu, Pior. Rekan Aryadi, jika dirupiahkan total dari bawaan sabu yang dibawa oleh SH ini di angka berapa untuk setara rupiah?
Dari perhitungan Polres Parepare, kalau dinominalkan atau dirupiahkan 19 kilo 756 gram ini senilai 19 miliar rupiah, Fior. Baik, rekan Aryadi tadi disebutkan bahwa ini kemudian pelaku ditugaskan begitu untuk mendistribusikan sabu ini ke Kota Makassar. Nah, menjadi pertanyaan untuk tujuan apa kemudian pelaku membawa barang bawaan ini ke Kota Makassar? Apakah ada informasi yang didapatkan mengenai hal tersebut? Baik, Fior. Jadi memang keterangan pihak kepolisian dari pemeriksaan saudara SH bahwa dia diminta hanya untuk mengantarkan barang narkoba ke wilayah kota Makassar yang diperintah oleh seseorang berinisial M di Palangkaraya dengan upah 8 juta per kilonya, seperti itu, Vio. Oke, baik. Atas peristiwa ini atau kasus ini, lantas untuk pelaku SH ini akan menerima atau dikenakan pasal berapa dan juga untuk lama kurungan seberapa lama? Perbuatannya Esa disangkakan pasal 124 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Nah, kami tambahkan informasi Parepare juga sementara terus melakukan pengembangan terkait adanya pengungkapan upaya penyelundupan narkoba di Sulsel seberat menghampiri 20 kilo ini. Nah, saat ini pihak kepolisian melakukan pengembangan untuk mengungkap siapa seseorang berinisial M di Palangkaraya yang menyuruh pelaku Esa untuk membawa ke wilayah Sulsel. Seperti itu, Via. Baik, berarti hingga saat ini rekan Aryadi hanya SH saja yang menjadi tersangka, belum ada tersangka lain yang diburu? Betul sekali, Vior. Saat ini pihak Polres Parepare masih hanya mengamankan SH dan sementara pihak kepolisian melakukan koordinasi dan untuk melakukan pengembangan siapa di balik bandar atau gerbong yang narkoba yang dibalik menyuruh SH untuk mengantarkan barang narkoba di wilayah Sulsel. Dan untuk informasi lagi bahwa informasinya bahwa SH ini hanya disuruh atau bisa dikatakan kurir dengan upah 8 juta per 1 kilogram untuk mengantar narkoba di wilayah Sulsel, Fior. Oke, baik. Dan rekan Aryadi, apakah kemudian pihak kepolisian sudah memberikan komentar atau respon soal maraknya mungkin istilah maraknya penyelundupan lewat jalur laut? Baik, Fior. Jadi memang Pelabuhan Nusantara saat ini memang masih menjadi tempat masuknya narkoba, satu tempat masuknya narkoba Sulawesi Selatan. Kita ingat beberapa waktu lalu Polres Kabupaten Pindrang juga mengungkap adanya pengungkapan narkoba di Kabupaten Pindrang dan setelah pihak kepolisian melakukan pengembangan ternyata masuknya lewat juga Pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, kebetulan saat press release tadi, Vior, kami informasikan bahwa hadir juga anggota DPR RI Komisi 3 dan menurut beliau dia adanya alat X-ray di Pelabuhan Nusantara untuk memperketat keamanan jika ada barang-barang yang masuk atau barang-barang bawaan dari penumpang yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara. Nah, memang alat X-ray ini sudah lama diusulkan oleh warga kota masyarakat Parepare seperti itu. Namun hingga kini pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pelindo belum juga memberikan atau menyiapkan X-ray untuk pengetatan pemeriksaan barang bawaan di Pelabuhan Nusantara.
Baik, rekan Aryadi, terakhir, apakah kemudian rencana tindak lanjut dari kasus ini apakah bekerja sama dengan BNN atau juga mungkin Polda, dilimpahkan ke Polda atau seperti apa? Hal itu mengenai itu belum belum kami konfirmasi pihak kepolisian, tapi tentunya pihak kepolisian sangat merespon dengan adanya pengungkapan pengungkapan upaya penyelundupan narkoba di wilayah Sulsel melalui Pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, saat ini pihak kepolisian Pior masih melakukan pengembangan untuk mengungkap siapa sebenarnya bandar di belakang uh, di belakang penyelundupan ini. Nah, menurut Kapolres tadi bahwa ini merupakan jaringan internasional, salah satu jaringan Freddy. Rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, dan kami menunggu update terbaru kemudian bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah kemudian dilimpahkan ke tingkat tinggi atau seperti apa lebih lanjutnya. Dan juga tentunya informasi terupdate dari Kota Parepare yang akan dilaporkan oleh Anda. Selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Kapolres Parepare AKBP Indra Waspadayuda. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Untuk KTP ini digunakan untuk menyamarkan yang bersangkutan. Jadi ini untuk pergerakan. Jadi dari hasil pemeriksaan kami, KTP ini digunakan untuk pergerakan sehingga tidak terdeteksi. Jadi misalkan di tiket pesawat pakai KTP 1, kemudian pesan hotel pakai KTP yang beda lagi, naik kapal laut KTP yang beda lagi. Jadi sehingga untuk menyamarkan perjalanan dari yang bersangkutan sehingga tidak bisa terdeteksi pergerakan yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian terkait dengan peredaran ini, bahwa memang yang bersangkutan ini diarahkan dari seseorang yang berinisial M, ya, dari seseorang yang berinisial M dengan mengambil barang ini dari Palangkaraya, diarahkan melalui aplikasi Signal. Nah, inilah kenapa kita bilang tadi modusnya jaringan internasional, karena yang menggunakan aplikasi ini ya jaringan tersebut. Parepare, serta yang saya cintai dan sebanggakan rekan-rekan media Kota Parepare. Itu tanggal 27 Juli tahun 2025 sekitar pukul 9.30 bertempat di dalam kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. Kami dari kepolisian penangkapan narkotika dengan tersangka berinisial SH, di mana dalam operasi ini kita menemukan barang bukti satu koper berwarna biru, yang mana di dalam koper ini berisikan 20 bungkus plastik yang ada di hadapan rekan-rekan semua. Bungkus plastik yang mana setelah kita melakukan penimbangan dengan melibatkan dari lapor, 20 bungkus plastik ini semuanya dengan berat 19.756 atau kurang lebihnya 19 kilo lebih, hampir 20 kilo. Untuk KTP ini digunakan untuk menyamarkan yang bersangkutan. Jadi ini untuk pergerakan. Jadi dari hasil pemeriksaan kami, KTP ini digunakan untuk pergerakan sehingga tidak terdeteksi. Jadi misalkan di tiket pesawat pakai KTP 1, kemudian pesan hotel pakai KTP yang beda lagi, naik kapal laut KTP yang beda lagi. Jadi sehingga untuk menyamarkan perjalanan dari yang bersangkutan sehingga tidak bisa terdeteksi pergerakan yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian terkait dengan peredaran ini, bahwa memang yang bersangkutan ini diarahkan dari seseorang yang berinisial M
ya, dari seseorang yang berinisial M dengan dengan mengambil barang ini dari Palangkaraya, diarahkan melalui aplikasi Signal. Nah, inilah kenapa kita bilang tadi modusnya jaringan internasional, karena yang menggunakan aplikasi ini ya jaringan tersebut. Terkait dengan pengungkapan tindak. Jadi tersangka ini kamu dijanjikan berapa per kilonya? 8 juta per bungkus. Jadi yang bersangkutan dijanjikan 8 juta per bungkus. 8 juta per bungkus. Jadi total kalau 20 bungkus dapatnya 160 juta. Ya. Jadi upahnya dia itu 160 juta. Itu. Kemudian sudah berapa kali kamu mengirim? Baru kali ini. Ya. Jadi pengakuan yang bersangkutan baru kali ini mengirim. Orang mana, Pak? Kamu orang mana? Bandung. Orang Bandung. Ya. Kamu kenal dengan inisial M di mana? Di Bandung. Kenal di Bandung. Udah? Cukup ya? Ini pembungkusnya juga model baru ini. Biasanya kalau kita lihat pembungkusnya biasa pembungkus teh Cina warna hijau. Balik kanan sedikit kanan. Balik kanan ya. Oke. Sini, Bang. Ya, di bawah. Terkait dengan pengungkapan tindak. Jadi tersangka ini kamu dijanjikan berapa per kilonya? 8 juta per bungkus. Jadi yang bersangkutan dijanjikan 8 juta per bungkus. 8 juta per bungkus. Jadi total kalau 20 bungkus dapatnya 160 juta. Ya. Jadi upahnya dia itu 160 juta. Itu. Kemudian sudah berapa kali kamu mengirim? Baru kali ini. Ya. Jadi pengakuan yang bersangkutan baru kali ini mengirim. Orang mana, Pak? Kamu orang mana? Bandung. Orang Bandung. Ya. Kamu kenal dengan inisial M di mana? Di Bandung. Kenal di Bandung. Udah? Cukup ya? Ini pembungkusnya juga model baru ini. Biasanya kalau kita lihat pembungkusnya biasa pembungkus teh Cina warna hijau. Balik kanan sedikit kanan. Balik kanan ya. Oke. Sini, Bang. Ya, di bawah.
Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.